Bawi, ya, laut ini Mekah Madinah. Misalkan negara-negara ingin melindungi Al-Aqsa, jangan libatkan Arab Saudi untuk ikut berperang. Karena apa? Negara itu adalah negara yang harus kita jaga keutuhannya. Begitu. Nah, ini sebenarnya alasan yang gak masuk akal, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua bang desa ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini, ngobrol dengan share dan serius tapi santai. Menanggapi perkara boykot. Kalau perkara boykot itu sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau pemerintah yang memboykot, kelar. Tutup semua nanti KFC. Semua KFC, McDonald, produk-produk yang ada di Indonesia. Apabila pemerintah sudah nyetop, tutup, langsung serentak se-Indonesia, stop pada hari itu juga. Stop. Semuanya di stop. Kenapa pemerintah tidak melakukan boykot ya? Karena banyak pertimbangan, bos ya? Ya jelas lah. Banyak pertimbangan. Nah nanti perekonomian ya tambah gimana nanti di Indonesia ini, Mas? Kayak kemarin aja sudah ada aksi boykot pada salah satu perusahaan, kemudian perusahaan itu memecat Karyawannya. banyak karyawan, maka tidak ada solusi gitu loh. Pemerintah mungkin bisa boykot asalkan banyak solusi kan itu, bos. Banyak solusi, pabrik-pabrik, mungkin pabrik-pabrik lokal yang kualitasnya bagus, yang go internasional, kemudian bisa menyerap banyak pekerja, itu mungkin bisa, bos, boykot bos ya. Tapi kalau belum ada itu, antara mudarat dan manfaatnya harus dipertimbangkan, bos ya. Nah, iya antara mudarat maslahatnya itu lebih banyak mudaratnya apa maslahatnya. Ya, kayak begitu ya. Kalau banyak mudaratnya ya jangan nambah ini. Jadi kita tidak bisa menuntut pemerintah untuk memboikot ya. Oke. Sudah berapa tahun kita nyumbang-nyumbang uang, teman-teman? Sudah berapa lama kita berdonasi untuk Palestina? Kita memberi makan mereka agar mereka hidup. Ketika mereka makan, dibombardir. Selesai. Mengirimkan uang ke sana, makanan, minuman, baju, dan lain sebagainya untuk mereka bertahan hidup, agar mereka hidup. Setelah mereka hidup, akan dicari-cari celah untuk membunuh mereka. Itu yang lakukan. Kita bagaimana di sini? Kalau hanya tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, tiap detik kita ngirim uang ke sana, habis uangnya, teman-teman. Ini kita harus membangkitkan kesadaran umat. Oke. Tidak masalah loh ya. Intinya kita menyumbang untuk meringankan beban saudara kita di Palestina, bos. Itu tidak ada salahnya sama sekali ya. Walaupun alibi Hari Pras mengatakan percuma juga nyumbang gitu loh. Nyumbang tiap tahun, nanti uang kita habis, tetap mereka hidup, mereka dibunuh lagi, dibantai lagi. Itu tidak masalah, teman-teman ya. Daripada kita berpangku tangan tidak berbuat apa-apa, bos ya. Itu. Lebih baik dengan tindak nyata paling tidak menyumbang itu, ya. Donasi. Paling tidak kita akan bisa punya hujah di hadapan Allah nanti ketika kita ditanya apa yang kamu perbuat ketika saudaramu dianiaya atau dibantai oleh orang-orang kayak gitu. Kita punya hujah seperti itu ya. Dan sumbangan itu tidak sia-sia, teman-teman. Sumbangan itu tidak akan sia-sia. Mendapatkan pahala. Baik dalam segi kemanfaatnya bagi saudara kita di Palestina atau di hadapan Allah, begitu loh ya. Bagi kita umat Islam dalam membantu saudara Islam yang lain, bos ya, itu tidak sia-sia sama sekali, tidak masalah. Oke. Tetapi mereka juga butuh pasukan perang, ya. Misalkan nih Arab Saudi ikut perang, maka yang akan jadi sasaran perang, sasaran pemboman adalah Arab. Dan apa yang akan terjadi? Mekah dan Madinah akan menjadi sasaran empuk orang-orang Syiah. Karena kebanyakan. Oke. Di sini bahas boykot, kemudian bahas Palestina. Larinya lagi-lagi Hari Pras ke Syiah ya. Oke, tidak mengikuti perang. Alasan orang-orang Salafi Wahabi ini dikhawatirkan jika Saudi ikut perang, maka dikhawatirkan orang-orang Syiah merebut Mekah, bos. Alasan orang-orang Salafi Wahabi. Apa enggak begini alasannya? Kalau Saudi ikut perang, maka kerajaan Saudi akan runtuh. Beda lagi, ya kan, bos ya. Sebenarnya Anda mengkhawatirkan Mekah dan Madinah atau mengkhawatirkan kekuasaan kerajaan negara pujaan Anda. Jika memang benar alasan Saudi ini memang khawatir kepada Mekah dan Madinah, lalu kenapa Saudi malah ikut-ikutan membantu Israel untuk menghadang serangan dari Iran? Kan Iran nggak nyerang Saudi, bos ya. Kan yang diserang
Tuh. Nah. Kalau nggak ikut perang ya sudah, nggak ikut perang. Jangan malah menghalangi negara Islam yang lain untuk membantu Palestina, gitu loh. Tengah ikut memanas sejak Minggu 14 April. Dikabarkan Arab Saudi bahkan membantu Israel menghalau rudal yang dilontarkan oleh Iran. Menjadi pertanyaan lantaran mengapa Arab Saudi memilih berpihak kepada Israel. Laut ingin Mekah Madinah. Misalkan negara-negara ingin melindungi Al-Aqsa, jangan libatkan Arab Saudi untuk ikut berperang. Karena apa? Negara itu adalah negara yang harus kita jaga keutuhannya. Begitu. Nah, ini sebenarnya Ada tuh. alasan yang nggak masuk akal, teman-teman ya. Jika memang mereka itu peduli dengan Mekah dan Madinah, maka Saudi bisa ikut perang, kemudian mengamanatkan Mekah dan Madinah ini kepada orang Muslim, negara Muslim yang lain. Banyak kok negara-negara yang ingin melindungi Mekah Madinah itu. Jangan khawatir, bos ya. Ini sebenarnya sekali lagi bukan alasan. Alasan mereka sebenarnya bukan Mekah Madinah, tapi kekuasaan ini, bos ya. Takut runtuh lah, ya oke? Takut runtuh, oke. Takut diambil. Tuh. Enggak kalau sekarang Arab Saudi yang dipojok-pojokkan. Oh, Arab Saudi ini kan Muslim, kenapa begini, kenapa begitu? Teman-teman, kembali kepada rumus awal bahwa Mekah Madinah harus kita jaga apapun resikonya. Iya, jangan khawatir. Negara-negara Islam banyak yang siap untuk menjaga Mekah dan Madinah. Gitu loh. Bukan menjaga Arab Saudi. Mekah Ka'bahnya itu, karena Ka'bah itu lambang persatuan Mekah dan Islam. Madinah itu banyak siap. Kenapa Saudi dipojokkan? Karena memang terbukti Saudi itu bermain dua kaki. Netanyahu katanya menambahkan, bagaimana diketahui kesepakatan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel jadi hal yang paling diusahakan juga oleh pemerintah Presiden AS Joe Biden. Bagaimanapun mereka harus berusaha mencapai kesepakatan itu sebelum pemilihan presiden dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Namun Riyadh Arab Saudi telah berulang kali mengumumkan bahwa kesepakatan itu bergantung pada pembentukan negara Palestina terlebih dahulu. Sesuatu Oke. Ini ya. Ini loh, bukan karena alasan Mekah dan Madinah takut dikuasai kelompok lain, bukan. Tapi memang Saudi punya kesepakatan normalisasi dalam perkembangan ekonomi modern, dalam memajukan ekonomi Saudi dengan oke. Walaupun Saudi tidak punya hubungan diplomatik dengan tapi Saudi dan mempunyai kesepakatan untuk mengadakan normalisasi, yaitu untuk mengembangkan ekonomi Saudi yang modern. Seperti itu. Berlanjutan kerjasama normalisasi antara Saudi dan ini akan berlanjut dengan syarat harus menyetujui pembentukan negara Palestina. Saudi begitu, menyaratkan begitu, bos. Oh, Sekilas bagus sih, saya setuju. Bagus. Ini memerdekakan itu ya. untuk meresmikan negara Palestina, bos. Kemudian tidak ada lagi pembantaian di situ. Tapi ini bukan final. justru malah ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel dan malah melakukan tindakan kebalikannya. Waduh, berat banget ya. 4. Rayuan AS tawarkan kesepakatan nuklir. Sebagai eksportir minyak terbesar di dunia, Arab Saudi Karena Saudi meminta persyaratan, ya, maka ditolaklah oleh. Kemudian Amerika sebagai backingan anunya, bos, backingan utama Israel merayu. Saudi ini paling inginnya cuma transaksi politik begitu. Maka dirayulah dengan kesepakatan nuklir di Arab Saudi, bos. Gitu, bos. Untuk apa? Untuk mendukung peperangan mereka dengan Houthi, dengan Yaman, bos. Begitu. Atau ada lagi. Time melaporkan pada 26 Mei bahwa Washington sudah memberi sinyal ke Riyadh dan sedang bersiap untuk mencabut larangan penjualan senjata itu. Tak lama setelah dilantik pada 2021, Presiden AS Joe Biden mengadopsi sikap lebih tegas atas operasi serangan Arab Saudi ke Houthi di Yaman yang menelan banyak korban jiwa. Biden bahkan menghapus Houthi dari daftar pengawasan teror karena Di sini, apakah benar Saudi melakukan transaksi politik? Kita bisa lihat nanti, bos, keputusan Saudi, bos. Gitu loh, bos. Apakah benar Saudi tidak mau melanjutkan program normalisasi selama syarat yang diajukan untuk pengakuan kemerdekaan rakyat Palestina, terutama Gaza, itu tidak disetujui? Maka Saudi tidak akan melanjutkan. Kalau memang seperti itu, oke, jos lah untuk Saudi. Kalau seperti itu, bos ya. Tapi lihat nanti, apakah Saudi ini terbujuk dengan rayuan Joe Biden dengan transaksi nuklir ini.
penjualan senjata. Nah, apakah itu kalau Saudi tergiur dengan itu, bos ya, untuk kepentingan negaranya, kemudian normalisasi terus berlanjut, maka fix Saudi di situ hanya transaksi politik saja, oke, untuk menguatkan negaranya saja. Palestina hanya sebagai umpan, bos ya. Apakah Saudi ini memberikan syarat untuk kemerdekaan Palestina ini hanya untuk transaksi, hanya untuk transaksi agar Amerika Serikat mengizinkan transaksi nuklir ini di Saudi? Kita nggak tahu. Kita bisa lihat ke depannya seperti apa, oke? Dan mengerahkan pasukan jihad untuk melawan orang-orang Israel. Bukan dengan cara boykot-boykotan. Nggak ngaruh itu. Karena pendapatan mereka juga bukan dari jualan daging. Mengerahkan. Ya, boykot sedikit-sedikit ngaruh lah, Pras. Ya, walaupun nggak mengaruh banyak, tapi sikap kita ini akan menjadi hujah kita kelak di akhirat di hadapan Allah. Sikap kita memboikot ini. Akan sia-sia Saya amal kita. terus terang, saya memang bukan di pihak boykot atau bukan di pihak non boykot, bos. Tapi saya menghargai orang-orang yang memboikot itu. Jelas nanti ada pahalanya sendiri di hadapan Allah. Ya, jelas. Ada hujahnya sendiri ketika mereka berhujah membantu Palestina dengan ini, membantu saudaranya Islam dengan ini, tetaplah. Dan itu pasti mengaruh walaupun sedikit kepada perekonomian mereka, bos. Karena sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this perspective. itu tadi sikap negara kita terhadap konflik yang berada di Gaza. Oke, sikap kita tetap di Palestina sesuai dengan amanat dari founder kita, kesepakatannya dari presiden awal kita, yaitu Presiden Soekarno, dengan tetap memikirkan rakyat yang di sini, bos. Tentunya, bos ya, tentunya tidak melupakan juga rakyat Indonesia agar tetap makmur dan damai. Betul. Oke, bos. Antara mudarat maslahatnya itu harus tetap dipertimbangkan. Ya. Oke, mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walaupunikum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.